Ya, hai Krisina. Halo, Apa kabar? halo. Baik, apa kabar? Luar biasa dong. Thank you ya. Udah siap untuk ditanya-tanya ya. Ya, Tanya ya apa jadi nih? ya jadi tanya apa aja pokoknya ya tentang bisnis dan sebagainya. Kristina, basically jelasin dulu dong kepada yang lagi hadir di sini. Kalau biasanya kan Kristina kemarin interview Coach Jonas Pauli gitu ya. Sekarang ini kesempatan saya balik tanya nih ke Kristina. Dipanggilnya Tin, ya bener nggak Tin? Masih Iya, Tin? iya panggil Tin Iya, aja. siap. So Tim, jelasin dulu Tim, mungkin kepada yang lagi lihat, lagi nonton sekarang gitu ya. Bisnisnya apa sih Tim dan kenapa diundang sama Coach Jonas? Bisnisnya apa mungkin lebih diceritain. Siapa sih Christina Lee ini gitu? Hmm. Kalau orang kenal aku itu pertama sekarang mungkin zaman sekarang kenal aku sebagai YouTuber, tapi sebenarnya aku ini pebisnis juga dan dari 2018 itu udah mulai nongol di Facebook, lebih dikenal di Facebook karena Oke. sering sharing-sharing insight mengenai cara beriklan di Facebook. Nah, kalau 2018 ya. iya, kalau bisnis sendiri untuk online udah mulai dari tahun 2011. Oke. Awalnya itu namanya Grosir Fashion Online. Itu adalah Oke. website konvensional sih, tapi lebih ke arah fashion dan beauty. Dan waktu itu masih import, dropship, Aha. sistem pre-order. Nah, beranjak-beranjak ke sini di 2016 launching yang namanya 101red.com atau 101red.com gue nyebutnya. Eh jadi ada bisnis, jadi bisa dibilang aku ini founder dan owner dari 101red.com. 101red.com sendiri itu adalah distribution channel. Distribution channel itu mirip-mirip kayak marketplace kali ya, cumanya lebih ke arah di mana ada supplier bisa masukin produk ke situ dan supplier itu diuntungkan dari banyaknya reseller yang sudah bergabung di 101red.com yang sudah siap bantu ngejualin produknya. Jadi itu ada Hmm. distribution channel tuh lebih ke arah dua arah, aku kayak perantaranya. Kalau reseller mau join 101red.com juga diuntungkan dengan harga produk yang jauh lebih rendah ketimbang dia mesti langsung ke supplier, mesti beli banyak dulu untuk dapat harga sekian. Tapi karena dengan join di 101red, dia cukup beli satu pun sudah dapat harga yang setara dengan harga kalau dia beli minimal 20 biji atau 30 biji di supplier tersebut gitu. Oke, oke. Ya, Itu jadi foundernya 101red.com ya. iya, nah terus juga pas udah jalan 2 tahun, aku mulai bikin brand sendiri juga, Lume Colors, itu brand kosmetik baru launching yang lipstick. Jadi Aha. ibaratnya tuh kalau One on One tuh kayak Indofoodnya, Lume Colors ini kayak Indomaretnya gitu. Kayak gimana sih? Oke. Kayak salah satu produknya. Tapi produk yang dijual di One on One itu beragam. Jadi bukan cuma kosmetik doang. Ada fashion, beauty, terus juga sekarang udah beralih ke apa health juga. Jadi ada Hmm. produk-produk menjelang pandemi kayak gini, terus juga produk-produk seperti kayak face shield, masker, corona finger. eh Ya pokoknya udah banyak ragamnya lah karena memang dari dulu One Owaret sendiri itu memang menjual banyak produk, kategorinya banyak gitu. Oke, oke, siap, siap. So, jadi ini kan lagi wabah corona nih dan sebagainya nih, Din. Tapi Ya, sebelum kita cerita tentang corona COVID-19 dan udah banyak lah yang cerita tentang itu, Coach Charles mau tanya dulu bahwa your previous life gitu ya. Nah, sebelum sebelum jawab your previous life gitu, buat anda yang baru nonton juga, yang baru kenal juga Christina Lee sama Coach Charles G. Pauli, saya Coach Hans G. Pauli, saya founder dari Gratio Practical Business Coaching ya. Jadi kita melakukan business coaching kepada pemilik bisnis dari yang gede banget, menengah kecil, sampai yang imut gitu. Bahkan sampai macam-macam lah, bisnis to customer, sampai bisnis to bisnis, bahkan termasuk orang yang baru mau bangun bisnis. Jadi kita bantu mereka, bisnis coaching dibantu sehingga bisnisnya sampai dua doang, yaitu semakin profitable sama satu lagi apa? Semakin autopilot. iya, Gitu ya, keren, Tin ya. keren, iya. Siap. Jadi bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Ya tentunya nanti. Tin, so, Iya, jadi cerita yuk. Your previous life tuh apa sih sebelum kehidupan sebelumnya sebelum jadi founder dari One on One Red? Ini kan fokus di One on One Red ini kan? Ya, betul ya? iya. Jadi aku sebelumnya sendiri sebenarnya kalau ngomongin previous life itu dari sebelum bisnis online. Ya. Oke, jadi aku sendiri tuh udah mulai kerja itu sebenarnya dari usia 17 tahun. Jadi 17 tahun itu Wow. udah jadi guru bahasa Inggris, guru anak TK Wow. lebih tepatnya. So you are very good in English.
Little little I can lah, little little I can. English itu like that. Terus jadi guru bahasa Inggris dari 17 tahun. Wow, Iya, jadi memang dari dulu udah demen cari duit lah. luar biasa. Dari umur 17 tahun itu udah kerja, terus sampai akhirnya jadi guru di English First, dari guru bahasa Inggris, terus akhirnya mulai beralih setelah lulus kuliah, gue mulai masuk ke ini manajemen trainee-nya perbankan, sehingga ketika baru lulus udah langsung jadi sub manager. Nah dari perbankan akhirnya sempat mulai yang namanya dulu masih umur 22-23 tuh tergodalah sama yang namanya Baru dong, 22 tahun baru dong ya. iya, gue Nggak kan lama sekarang ya. baru umur 25 aja. Terus. Udah dari situ akhirnya sempat masuk ke jadi agent asuransi Allianz, nyoba-nyoba. Tapi udah gitu cuma 2 bulan gue capek. akhirnya gue kerja di partnernya Microsoft dan balik lagi sebenarnya ke ngajar lagi, tapi ini lebih ke arah seminar. Jadi tapi sekaligus kayak ngejualin produknya Microsoft gitu loh, kayak misalnya Microsoft Office, tapi roadshow-nya tuh ke perusahaan-perusahaan menjelaskan ini loh cara pakai Excel, ini loh cara pakai PowerPoint, Microsoft Access dan segala macam kayak gitu. Nah, lompatnya itu loh, Tin. Dari profesional terus bisa lompat mau punya bisnis tuh gimana tuh ceritanya? Oke, jadi waktu gue masih sebelumnya kerja di IBM itu, gue itu waktu ke gue itu udah mulai pengen banget punya toko. Jadi awalnya tuh offline. Gue punya toko pertama kali tuh di ITC Kuningan. Gue pinjem duit sama nyokap lah. Pinjem duit 20 jutaan kalau nggak salah. Tapi gue punya tabungan sendiri ada 30 jutaan. Jadi total 50 juta. Itu gue US dollar tuh ya? 20 juta US dollar ya? Itu buat gue pertama kali nyewa toko di ITC Kuningan. Sama gue jualannya apa sih? gue waktu itu jualan baju-baju kaos band tapi yang original punya. Jadi kalau orang ke ITC waktu itu Kuningan ketemu dong, Citin gitu ya? Iya, cumanya waktu itu gue sambil kerja kan, jadi gue udah mulai buka toko, bisnisnya berkembang sampai dalam waktu 2 tahun waktu gue udah kerja pas resign dari Prudential itu gue total udah punya 5 toko offline. 5 toko offline di ITC Kuningan, di Ambassador. Bidangnya sama semua, Tin? Akhirnya merambah ke fashion aksesoris. Fashion aksesoris, jadi karena awalnya waktu import baju itu, gue lebih ke arah hand carry sih, gue pergi ke Singapura, ngambil produknya di sana, gue jualin di Indo. Nah, terus karena udah mulai ngerasain sedapnya berjualan, dagang gitu, kayaknya enak ya, daripada gue kerja capek-capek nih, dagang kayaknya enak nih. Gue mulai dong mencari supplier yang lain, akhirnya mulai traveling tuh mulai dari ke Bangkok, ke Cina lah, nyari-nyari produk, sampai akhirnya pas lagi di Cina itu ada salah satu agensi yang fashion accessories itu nawarin, lu mau nggak gue bikinin website, produk-produknya gue upload, lu tuh pokoknya tinggal datengin traffic aja deh. Dia bilang kayak begitu. Itu waktu itu Christina belum tahu sama sekali tentang ads atau udah agak tahu? Belum tahu sama sekali. Jadi itu dia nawar itu tahun 2010 berdirilah Grosir Fashion Online, di mana jualan kayak itu langsung ada isinya 10.000 produk kali ya. Tapi itu kan import semua, jadi gue nggak nyetok. Jadi itu benar-benar minim resiko banget. Gue tuh cuma taunya nawar-nawarin ke teman-teman gue. Nah, berhubung gue itu selalu nyimpen email temen gue, kayak list email dari yang kantor lama, kantor ini ya. Dulu gue taunya cara jualannya gue ngeblas aja ke email. Manual banget gitu masih. Iya, gitu. Tapi ngeblas email ya segedung dapat email gue semua. Gue baru bikin website nih. Lu belanja di sini, awas lu nggak belanja, gue gitu-gitu ya. Nah, terus singkat cerita, karena memang waktu itu belum banyak saingan, di mana itu aksesoris murah banget sih. Dulu gue jualan kayak gelang, kalung, anting gitu. Mungkin karena dulu kan online tuh belum banyak yang masuk ya, pemain big player kayak macam Zalora, Tokopedia tuh belum ada. Sementara belum ada ya, marketplace belum ada tahun 2010 ya. 2010 itu masih ada toko bagus, OLX kayak gitu loh. Cumanya belum semasif sekarang. Jadi kayak misalnya gue aja tuh bisa sampai amazed dengan harga-harga waktu gue ngeliat barang di Cina gitu, kayak gelang aja misal 20.000. Padahal ini gelang kalau dijual di mall tuh harganya bisa 100.000 gitu loh.
Nah, Oh, wow. gue tuh markupnya gila sih, karena gue lihat ini dimulai jual 100.000, ya udah modal dia 20.000, harga jual ecer dia 20.000, gue kali 2 pun masih orang anggap murah, gitu loh, Betul. iya. Nah, Ah, jadi begitu udah mulai jalan, masih cuma mouth to mouth, bahkan sampai beberapa teman kantor gue akhirnya jadi reseller. Tin, gue beli sama lu, gue jualin lagi ya. Ya silakan gitu kan. hmm, hmm. Nah, di awal Januari 2011, itu kan akhirnya kan gue divorce sama mantan laki gue yang pertama. Ya, ya. Nah, Hmm. terus karena akhirnya gue ngerasa, soalnya kan gaji gue udah cukup lumayan ya waktu di perusahaan yang terakhir itu. Dan Ya. kalau gaji udah lumayan itu juga gue pulang pulang kerja tuh pasti malam jam 7 malam dari sono aja sampai rumah tuh bisa jam setengah 9. Pagi-pagi Ah, jam 6 udah berangkat. Biar sampai sono tuh jam setengah 8, kalau nggak jam 8, kalau nggak macet banget. Karena kan gue tuh kantornya di Kuningan. Akhirnya gue memutuskan untuk resign. Resign kenapa? oke, Biar gue masih bisa ketemu sama anak gue. Anak gue waktu itu baru umur 2 oke, tahun. oke. Dan full time ngurusin yang tadi website tadi yang Iya, dibangun iya, malam iya. gitu. Sama Cumanya toko masih ada ya Tin? toko masih ada. Cumanya gue pun Oke, resign juga nggak langsung jejek resign kayak idealis banget. Oh pokoknya demi keluarga bla bla bla. Karena waktu iya, itu juga iya. omset dari online pun gue udah ngelihat omset dari online profitnya aja tuh udah setara gaji gue. Oh, luar biasa dong. Iya, Nah, Tin, sebelum diterusin nih, Tin, mau ngingetin buat yang lagi nonton kita berdua nih, ini ada buku Bisnis is Fun nih. Jadi ini nanti buat Anda yang dengerin dan belajar dari Kristinali sama Coach Charles K. Pauli, kita mau kasih gratis buku ini. Ini buku seru banget nih. Kenapa? Karena isinya 7 strategi praktis betul, betul. lengkap, sudah terbukti berhasil bikin bisnis bisa apa? Profitable Autopilot, autopilot. Dan profitable, ini profitable. iya, ini waktu diluncurin harganya 345.000 nih launchnya nih. Dan jadi bestseller di harga segitu, gitu ya. Nah, kita nanti akan bagiin, cara bagiinnya nanti tunggu dengerin belajar dulu dari Kristinali ya. Oke, siap. Nah, Tin, terus akhirnya jadilah udah resign full di bisnis itu. Nah, kalau sampai Iya, situ semua baik-baik aja lancar gitu ya. Ada pembelajaran nggak? Satu pembelajaran apa yang Kristinali yang bisa pembelajaran. dibagiin ke para pemilik bisnis atau ah orang yang lagi mau bangun bisnis? Kalau orang yang mau baru bangun bisnis sebenarnya sih semuanya tuh dimulai dengan mulai aja dulu, pasti ada jalan sih, gitu doang sih. Jadi Hmm. karena tuh kalau kalau gue ngeliat orang pebisnis itu ada dua kan, ibaratnya ada orang yang cuma modalnya nekat, ada orang yang yang ilmunya udah banyak tapi nggak nekat gitu loh, Iya, kurang betul. nekat gitu loh. Jadi sebenarnya mendingan mendingan lu mulai aja dulu gitu. Lu mulai aja dulu tuh dalam artian kayak ibaratnya kayak lu pengen bikin studio foto, tapi lu kan mager kan. Tapi begitu lu udah beli kamera, pasti kan Iya, anaknya udah mulai mikir nih kamera gimana ya, gue udah invest nih. Karena udah ada invest sedikit, lu jadi lebih tergerak gitu kan. Nah, iya, 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 iya. begitu juga kalau waktu gue resign itu karena secara profit udah ini beres, meskipun dihina-hina bokap gue, karena tahun 2010 orang kan pengennya kalau ditanya anak lo kerja di mana, oh di perusahaan ini, kesannya bangga kan. Terus Nah, tiba-tiba anak lo sekarang ngapain online, dan online tuh saat itu dianggapnya remeh banget, kayak oke. kayak lu Jadi online gitu. Kristina bilang mulai aja dulu. Berarti kalau saya simpulin biasanya adalah dream big. Makanya orang harus dream big dulu gitu ya. And then, tapi startnya small gitu kan. Iya, Habis iya, itu iya, ketemu celahnya move fast, bergerak iya, cepat. Nah, iya, kadang-kadang orang dream big maunya start big. Ya nggak mulai-mulai gitu kan, Tin? iya, betul, betul. Ya, lebih bahaya lagi orang yang no dream, no start gitu kan. Jadi ngobrol aja Jack gitu ya. Ini by Iya, the way iya. yang mau bukunya bilang mau, coba di komen. Yang mau bilang mau di komentar, Coach Anas kasih tahu cara dapetin buku ini gratis buat Anda. Ini benar-benar praktis banget, isinya daging banget biasanya begitu Bagus orang kok itu. bukunya. Itu juga salah satu buku yang gue baca kayaknya 2 tahun lalu, dan itu keren banget Nah, bukunya. gimana bukunya, Tin? Bagus Bu- kayak gimana, Tin? Bukunya itu tuh soalnya gue demennya bahasa itu bahasa emak-emak banget sih menurut gue. Bahasanya tuh gampang dicerna, terus contohnya banyak, itu yang gue suka. Jadi tuh bener-bener kayak begitu lo baca langsung pengen praktek. Karena tuh beneran gampang dicerna, jadi bukan kayak mengawang-awang terlalu teoritis banget gitu. Iya, Gitu. iya. Karena emang mulainya emang berasal dari coaching banyak pemilik bisnis di lapangan Iya, benar-benar iya, gitu ya. iya, iya. Iya, siap. So, balik lagi ceritanya ke Kristinali, ya. Nah, Jadi iya. pembelajarannya mulai aja dulu tadi buat punya bisnis. Oke, terus habis itu bisnisnya key milestone berikutnya apa, Tim? Bisa sampai hari ini apa satu yang jadi key milestone buat seorang Kristinali?
Sebenarnya milestone-nya itu lebih ke arah ketika gue itu berani ngiklan sih, berani ngiklan di Facebook. Jadi kan gue akhirnya kenal sama si Roy, laki gue yang sekarang itu, dan dia itu Nah, orangnya kan lumayan gadget dan teki-teki gitu kan. Nah, dia sendiri oke. bilang, Nah, lu punya usaha online, kenapa lu nggak Facebookin, kenapa nggak lu iklanin? hmm, Nah, akhirnya disitulah gue mulai belajar secara otodidak Facebook. Karena gue juga ibaratnya mungkin karena banyak pengalaman di dunia kerja itu di bidang analisa data, gue tuh orangnya hmm, data banget, dan oke. itu juga yang sehingga membuat gue sebenarnya lebih pede ketika bermulai bisnis online. Karena tuh banyak sekali kalau gue lihat ya pengusaha sekarang itu mainnya main feeling. Menurut gue produk yang Hmm. ini bakal rame, itu feelingnya doang, nggak ada data, nggak ada the base assumption lu berdasarkan apa kayak gitu. Terlalu feeling, terlalu Iya, asumsi gitu iya ya. terlalu asumsi. Oke. Jadi Hmm. akhirnya ketika gue mulai mulai ngiklan Facebook itulah dimana omset gue dalam 3 bulan itu bisa naik sampai 10 kali lipat, kayak gitu. Puluhan kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat sejak Iya, pasang iklan Facebook zaman iya, itu iya, 2000 iya. berapa sih? 2010. 2011. 2011. Ya cumanya omsetnya bisa naik Oke. 10 kali lipat karena juga awalnya juga masih baru 100 juta, 120 jutaan gitu sih omset bulan Oke. pertama. Ya terus dalam tiga Oke. bulan naik 10 kali Hmm. lipat. Hmm. Dan lu itu Lumayan sih banget lah, bagus ya banget lumayan dong kan. banget lah, Bilang orang banget nih. orang profit gue setengahnya anjir. Kan gue bagi dua kan. Dahsyat. Heeh. Terus udah dari situ mulai hire karyawan segala macam. Tapi kalau untuk hire Hmm. karyawan sih bukan something new ke gua karena kan waktu punya toko offline gua udah ngerti lah, udah mulai oh ya kayak gini-gini gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ibaratnya mungkin lesson to learn di sini adalah untuk para pengusaha yang zaman sekarang itu, lu mesti bisa beda dari pengusaha yang lain gitu loh. Kalau pengusaha yang lain nggak ada yang Mesti iklan, beda sama pengusaha yang lain. iya, Nah. iya, iya. Kalau nggak yang lain Hmm. nggak ada yang ngiklan, ya lu ngiklan gitu kan. Kalau itu contoh Oke. yang di masa kayak gitu. Jadi siapa yang berani, dia yang dapat lah kasarnya. Nah kalau Oke. iya, nah dari grocery fashion online itu ngerintis, akhirnya di tahun 2016 gue udah mulai ngeliat lagi dong kan pasti setidaknya mesti ada something yang develop dari. 2016 berarti 5 tahun kemudian Iya, itu kan. iya, iya. Apa yang terjadi itu? Yang terjadi adalah waktu itu gue ngelihat gimana ya biar reseller tuh pada loyal, gimana sih biar reseller itu soalnya kan gue ngelihat waktu itu kan masih website konvensional sekali kan. Orang ngambil ke gue, tapi tuh paling cuma kadang setelah 6 bulan, toto kok nih orang hilang ya, nggak ngambil lagi, padahal gue ngambil gede gitu kan. Terus Ya. kan kadang gue suka kirim survei kan, gue kirim survei ternyata bukan karena faktor harga, tapi karena nggak sempet lah, dia baru lagi hamil lah, atau dia baru dapat kerjaan lah, jadi masih menganggap bisnis itu tuh kayak masih bisnis sampingan. Nah, terus ada yang bilang juga, kenapa lu, akhirnya gue lebih trigger ya, kan banyak yang jawab nggak sempet kan, kenapa lu nggak sempet? Iya sis, mesti ngedit foto, upload lagi ke Instagram. Jadi kayak mereka tuh membangun toko mereka buat ngejualin lagi tuh yang agak lama. Nah akhirnya Hmm. kenapa gue ngeliat itu sebagai, gue tuh selalu melihat masalah tuh sebagai suatu peluang. Jadi gue ngeliat kayak, ya udah kalau gitu gimana kalau misalnya setiap orang yang jadi reseller gue bikinin website, gue bikinin Instagram feed-nya, bikinin video Oh. konten per produknya, bahkan lu mau upload ke marketplace pun juga kita sediain CSV, Excel-nya, lu tinggal upload jebret jadi. Nah, Oke, tapi kalau kayak Instagram feed berarti ada manual team yang bikin dong, belum automation gitu ya. ada manual Oke. team yang bikin, Oke. si reseller tinggal upload. Nah, waktu Oke. awal-awal bulan-bulan pertama di One Wallet udah disediain kayak gitu, mulai tuh kelihatan jujuk naik kan, dan juga ada proofnya. Jadi gue waktu itu ada tes ke 100 reseller gue yang dari grocery fashion online. Ini gue kasih gratis website One Wallet. Lu coba jualan, bener nggak penjualan lu naik dengan adanya website? Waktu itu gue bilang kayak Oke. gitu. Karena kan lu kan udah nggak usah pusing ngupload produk, nggak usah pusing ngeset harga satu-satu kan, apalagi produknya banyak kan. Nah ternyata bener bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Oh, oke. Reseller. Good. Jadi waktu itu kita memang benar-benar test the market dulu sampai udah itu baru sistemnya dirapihin dan akhirnya mulai berkembang di tengah jalan gue mulai ngebina si reseller ini. Jadi reseller selain disediakan marketing kit dan lain-lain, gue bina cara closing customer, kemudian juga cara jualan di marketplace, kemudian cara jualan di Instagram, gimana buat dapetin follower di Instagram, segala macam kayak gitu. Nah makin kesini gue mulai kan pasti adalah pakar-pakarnya yang lebih update kan. Jadi gue tiap bulan itu ngundang mentor misalnya yang biasa ngisi acara pembelajaran marketplace, gue undang ada update baru apa nih
update ke para reseller gue kayak gitu. Dan semua itu tuh ada di Facebook group semua, jadi mereka bisa belajar di situ. Kalau mereka bingung ada grup tanya jawab itu di Telegram, grup mentoringnya juga ada. Telegram, oke. Karena bisa membersnya banyak, oke. Iya, jadi lebih ke arah situ sih pembelajarannya. Nah, terus sekarang kan Kayaknya banyak, iya. dari cerita ini pertanyaannya banyak banget ya. Kayaknya master banget Christina Lee ini udah di YouTube, iya mastering gitu kan ya. Nah, di Facebook iya gitu kan. Apalagi tadi itu Instagram gitu ya. Ya, mungkin jadi tergantung pertanyaannya nih untuk kita bisa belajar banyak dari seorang Christina Lee, tergantung pertanyaannya. Berarti pertanyaannya gini mungkin. Mulai dari yang basic dulu deh. Orang kalau mau mulai bisnis, dia tahu, Pak. Kebanyakan kan pertanyaannya, saya mau bangun bisnis nih, Coach Johannes. Tapi saya nggak punya modal, gitu kan ya. Nah, cerita deh, singkat. Gimana menurut seorang Christina? Kalau yang, ya. Bisnis itu setidaknya, bisnis sebenarnya nggak mesti punya modal, tapi dikit-dikit mah ada. Lalu masa nggak punya handphone, itu kan kayak nggak mungkin kan. Iya, benar. Masa napas doang gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya paling gampang itu kalau sekarang, apalagi zaman sekarang ya, tentunya selain caranya dengan bisa join 101red.com di mana barang udah disediakan dengan harga yang udah jelas-jelas lebih murah daripada lu ngambil dan mesti nyetok sama supplier. Kalau gue tuh selalu ngajarin ke orang-orang, gak usah ngomong yang belum punya modal deh, anggap yang udah punya duit segabruk gitu loh. Katakan, kan banyak nih om-om gitu ya datang ke gue, datang ngapain om? Om tuh tujuannya ngapain ya datang ke Christina ya? Coba cerita. Memprospek anaknya. Oh. Jadi suka ngomong gini, tapi lebih ke arah konsultasi sih. Tin, gue kan punya duit nih, gue pengen modalin anak gue buat dia pengen bisnis ini. Nah, terus kalau misalnya ujung-ujungnya ke arah dagang, gue selalu bilang, emang mau dagang apa? Dia sih lebih sukanya lagi demen dagang, misalnya katakan handphone gitu ya, kayak casing handphone ataupun gadget-gadget gitu, misalnya anak cowok. Nah, gue tuh akan selalu bilang, belajar dari dropship dulu, jualin produk orang lain dulu, jadi test the market gitu loh. Dropshipper lah gitu ya, nggak usah jadi reseller dulu gitu ya. Selalu bermulai dari dropshipper dulu. Maksud gue kasar kata, misalnya katakan gue lagi pengen mencoba berjualan skincare nih, misalnya skincare. Nah, sebelum meskipun gue punya duit, tapi misalnya gue bikin skincare modalnya katakan 100 juta gitu kan. Oke. Mendingan gue coba jualin brand orang lain dulu untuk ngerti gitu loh, untuk ngerti the market, produk apa aja sih yang laris. Atau misalnya kalau misalnya nanti produknya habis, itu produksinya lagi si supplier butuh berapa lama. Jadi gue bisa tahu life cycle dari produk tersebut, sampai gue tuh juga tahu umur stok produk tersebut, sampai gue juga tahu penolakan apa dari customer gue terhadap produk tersebut. Sehingga ketika nanti gue sampai dropshipper gak pusing sama yang gituan gitu ya, Tin ya? Iya, jadi dropshipper gak mesti pusing dengan hal itu, tapi dia mesti mendata. Dan dari situ kan dia akan tahu kapasitas dia meladeni customer dalam sehari berapa. Oke, Tin, pertanyaan spesifik dari orang yang baru mau mulai bisnis. Nanti ada pertanyaan lain nih. Dari yang mau mulai bisnis, katanya kan sarannya dari Christina Lee adalah, udah lu jadi kayak dropshipper aja dulu lah, modalnya relatif kecil gitu kan, ya modal handphone lah gitu lah, kira-kira gitu ya, sama napas gitu kan. Oke. Nah, pertanyaan dia adalah, gimana nih, Tin, milih dropshipper yang bagus tuh? Ya pasti 101red.com lah ya, itu salah satunya. Iya, Christina tuh sistemnya dropshipper berarti gitu ya? Reseller dropshipper? Iya, jadi kalau gue itu sistemnya memang benar-benar dropshipper, di mana customer dia itu bisa transfer ke dia, terus dia transfer ke gue kirim. Atau customernya otomatis belanja di website reseller. Kalau belanja di website reseller kan otomatis begitu dia check out, rekening yang terbaru tuh rekening gue, rekening pusat. Kalau mau milih supplier itu, tunggu bentar, kalau misalnya bukan join 101red, misalnya kadang bukan join 101red, berarti kan lu bisa cari itu di marketplace. Cari di marketplace itu, tentunya saja yang ratingnya itu udah di atas 4. Rating di atas 4, kemudian juga lu mesti ngelihat respon time-nya dia itu kan kelihatan tuh kalau di marketplace. Terakhir membalas misalnya 1 jam lalu, 2 jam lalu gitu. Kecepatan membalas 3 detik atau 1 menit. Nah, itu tuh juga bagus. Ada yang balas 1 menit sebelumnya ya. Itu bagus tuh. Jadi sebelum ditanya dia udah balas gitu. Bisa tuh. Nah, Oke, syaratnya itu 2. 1 adalah di marketplace lihat ratingnya. Itu 2 respon rate-nya gitu ya. Terus kalau yang ketiga
Kalau yang ketiga itu sebenarnya kalau lo mau sebenarnya paling gampang itu adalah penjualan produk yang lagi laris diiklankan di media sosial. Jadi si pemilik brandnya itu Oke, lagi ngiklan, itu nyayur banget ya, itu nyayur banget. Kayak misalnya oke. ada kalau misalnya lo sendiri tuh ngelihat iklannya gencar gitu ya, si pusatnya Hmm. ngiklan gencar banget. Meskipun si pusat jadi tuh suka reseller tuh suka salah persepsi ya. Anjir ini distributornya ngiklan, kok dia saingan sih sama sellernya? Enggak juga. Kalau distributor Nah, ngiklan ataupun si pusat ngiklan, dilarinya pasti ke landing page. Ke landing page itu ke website. ya. Sementara sekarang customer itu sudah shifting cara berbelanjanya itu. Lu ngeliat iklan di Facebook, ngeliat iklan di Instagram, belanjanya di mana? Di marketplace. Heeh. Oh, jadi dia Gitu. nggak klik lagi, nggak ke LP lagi, landing page lagi gitu. Iya, pasti belanjanya di marketplace. Bukan pasti lah. 80% orang itu belanja di Kemungkinan. marketplace. Kemungkinan Berarti besar. satu alam semesta yang harus dikuasai adalah marketplace gitu ya, Tim? Iya, bahkan gue sendiri, jadi kalau kemarin ini, dari kemarin gue diminta ngisi itu lebih ke arah ngomong ke gimana, apa yang harus pemilik brand lakukan, apa yang harus reseller lakukan. Kalau yang reseller Ya. lakukan itu adalah, lu cukup misalnya ketika lu buka Facebook kan pasti suka ada iklan nongol tuh. Iklan Hmm. nongol, ya lu perhatiin ini produk apa ya, wah ini produk, apalagi kalau lu dalam sehari bisa ngeliat iklan tersebut untuk produk itu, brand itu, Hmm. bisa sampai 2 sampai 3 kali. Itu gue jamin ketika lu posting produk tersebut di marketplace itu udah pasti nyayur banget. Nah, Oke, oke. berarti berarti ketika lu udah ketemu produk tersebut, anggaplah ini bukan merek lah ya, bukan merek lokal Produk lah. UKM gitu, tapi mungkin Nah, merek produk Cina gitu ya, kayak ya, kayak rumah tangga mungkin yang pelan yang ada spraynya lagi diiklanin. ya, Kalau lu ngeliat itu produk komoditas, tinggal cari di marketplace A yang termurah. Misalnya lu ngeliat, oh ini apa bahasa itunya, spray mop, pelan yang ada spraynya. ya, Dulu kan laris banget tuh. ya. Lu cek di Shopee, oh di Shopee dijual 80.000 paling murah. Lu cek di Lazada, oh di Lazada paling murah 100.000 paling murah. Lu cek di Tokped, Nah, oh paling murah 85.000. Nah, menurut lu berarti lu bisa ngambil di Shopee, lu jual di Tokped, kalau nggak dijual di Lazada. nah, Iya toh, kayak gitu. benar. Karena kadang tuh reseller itu suka terkecohnya kayak gini. Contoh nih, reseller itu paling gampang digoblok-goblokin sama supplier tuh yang kerjanya tuh selling in. Selling in itu artinya gue punya brand, belum ada nama, belum ada apa-apa, terus gue bilang, mau nggak lu jualan produk gue, harga jualnya 200.000, margin lu 100.000. Orang pada rame, gitu kan. Terus disuruh nyetok Nah, lagi, suruh nyetok 10 biji, 20 biji. Itu namanya selling in berarti. itu namanya selling in. Dia tuh tidak men-selling out ke si customer, Nggak sehingga selling out, iya. iya, begitu lu udah nyetok 10 biji, 20 biji, karena lu tergoda sama margin, ya lu bingung jualannya kayak gimana. Karena si pemilik brandnya itu sama sekali nggak ngiklan. Budget brandingnya itu dipakai semua buat margin buat ke reseller. Nah, sekarang Iya, iya, pertanyaan iya. gue adalah mendingan lu jualan produk yang marginnya 20.000, tapi lu dalam sehari bisa jual 50 biji, berarti lu untungnya aja udah sejuta. Atau lu yang seratus Betul, ribu, betul. tapi sehari aja belum tentu laku satu. Gitu kan? Betul. Itu Berarti aja kalau orang simple-simpelnya. mau punya bisnis sendiri dulu lah ya, mungkin mulainya dari yang tadi dropshipper tadi, tapi cari supplier Dropshipper. yang benar, salah satunya yang mengedukasi lah gitu ya. Iya, suppliernya pertama kalau supplier, kalau apalagi kalau ini udah ngomongin brand ya, jadi satu produk Iya, aja, usahakan iya, pastikan dia tuh ngiklan. Kalau dia nggak ngiklan, branding awareness-nya masih baru, mendingan jangan iya, ngambil, iya, gitu loh. iya, iya, Karena siap, siap. karena bakal capek hati lu jualinnya. Nah, kayak Nah, gitu. itu dia. Tin, kita setelah dulu ingetin lagi banyak yang nanya, kalau yang masih belum banyak yang nanya mungkin gimana caranya untuk bisa dapetin buku bisnis Iswan dari Coach Anas G. Pauli. Ntar di akhir Coach Anas kasih tahu. Kita belajar dulu. Ini udah setengah jam nih. Ini masih banyak pertanyaan nih buat ini mah baru baru apa ya, baru appetizer doang tuh ya. Nanti habis ini saya kasih tahu gimana dapetin buku bisnis Iswan nih, isinya lengkap banget, 7 strategi praktis bikin bisnis jadi sukses, yaitu profitable dan autopilot ya. Nanti bagi lagi. Nah, yang punya pertanyaan boleh tanya nih dari satu, ada yang udah punya bahkan tuh luar biasa ya. Yang punya pertanyaan silakan nanya, nanti saya bisa bacain terus kemudian kita tanya Christina nih. Ini acara namanya adalah Coaching with Coach YGP. Jadi kebalik, saya yang nanya sama Christina Lee nih ya. Dulu kemarin saya di interview. Saya mau nanya sekarang dari sisi tadi kan orang yang belum punya bisnis, ceritanya mau jadi pemilik bisnis lah. Mulainya ya dari mulai aja dulu. Christina udah bilang gitu. Oke ya, dream big. Kalau Coach Charles bilang dream big, bermimpilah besar. Habis itu start small, tapi mulailah kecil. Jadi bisa mulai gitu kan. Habis itu ketemu celahnya, move fast. Nah, sekarang dari orang yang sudah punya bisnis, di wabah corona kayak gini, artinya orang punya bisnis gitu kan. Kan alam semesta banyak nih. Ya, dia jago di offline. Wah, dia bagus lah punya bisnis offline. Tapi lihat sekarang begitu
WFH dan sebagainya, penonenot kan, tetot gitu kan ya. Jadi benar-benar kita harus menguasai satu dunia lagi online. Online pun gede banget ya nanti, Din. Ada alam semestanya YouTube, ada alam semestanya Facebook, ada alam semestanya apalagi Instagram sendiri, ada marketplace aja ada banyak gitu kan, beberapa gitu ya. Ya, dan marketplace sudah beriklan juga ya Tin ya gitu kan. Iya. Ya, udah alam semesta lagi. Nah, sekarang satu-satu kalau mau ditanya. Christina Lee, kalau misalnya ada pemilik bisnis yang benar-benar offline lah, dia tahu sih dia pakai handphone, dia nggak gaptek, tapi dia pengen masuk ke dunia internet itu gitu loh. Menurut seorang Christina Lee sebaiknya mulainya dari mana? Dari dropship, ya tergantung dulu bisnis dia apa. Kalau misalnya dia kalau dia misalnya bisnis makanan, restoran, setidaknya itu udah mesti banget bekerja sama dengan kayak ojol online ya, kayak GrabFood atau kayak gitu. Bahkan sebenarnya menurut gue kayak banyak sekali pengusaha itu tuh yang jualan offline tapi itu tidak pernah punya database customer. Karena kalau misalnya seandainya lo punya database customer atau bahkan supermarket tuh yang kalau misalnya lo habis belanja suruh masukin nomor handphone biar dapat kupon apa atau membership kayak gitu. Ketika kayak gini kan jadi bisa WA blast kan, bisa WhatsApp blast, podcast. That's good thing. Cuman pemilik bisnis merasa itu manual. Maksudnya bukan manual, itu ya oke lah gue bisa kata dia. Maksudnya gitu, oh ya gue ngerti, gue bisa, gue pengen tahu yang gue belum tahu kata dia. Maksudnya kayak kan itu dunia tadi kan Coach Charles bilang bahwa dia offline apapun lah bisnisnya ya, katakan general lah gitu ya bisnisnya. Lalu kemudian dia nanya sama seorang Christina Lee gitu, sebaiknya dia kuasain apa dulu? Apakah kuasain dunia Facebook dulu, apa YouTube dulu, apa Google dulu, search engine optimization, search engine marketing, atau apa ya Tim? Kalau pandangan Christina? Kalau tadi kan idenya adalah bikin dropship aja, pokoknya apapun bisnis lu bikin dropship. Tapi dropship ternyata tidak semudah begini juga, artinya harus ada banyak itu pasti sejam nggak akan keburu dibahas, gitu ya. Dia minimal mesti ngerti marketplace. Gitu. Marketplace ya, oke. Kalau marketplace dulu, jadi dia harus kuasai marketplace dulu. Marketplace sekarang yang lagi on banget apa di top 3? Top 3 itu udah pasti Shopee, Tokopedia, Lazada. Itu ya. Walaupun nggak tergantung produknya. Sebenarnya sekarang sih semua hajar aja ya kalau menurut gue. Tapi kalau Shopee itu udah jelas lebih ke arah fashion. Kalau misalnya Tokopedia lebih ke arah gadget-gadget gitu, banyak di Tokopedia dan rumah tangga. Rumah tangga pun juga Shopee juga udah merajai sih. Shopee, Tokopedia dan Lazada. Now dia bilang, waduh saya buta banget, saya punya tim deh atau saya kerjain sendirilah kata dia lagi krisis begini. Produknya di foto-fotoin, masukin ke marketplace. Kayak waktu itu juga ada yang jualan sayur, gue juga bilang masukin marketplace. Sekarang kan lo lihat sendiri kan, kayak misalnya jualan sayur, jualan cabe, jualan daging, sekarang masuk marketplace semua, gitu. Ikan gitu ya, ikan mentah gitu ya. Iya. Jadi ikan matang juga platform pertama itu, jadi mereka itu caranya antara dua, memasukkan ke sebuah platform yang platformnya sendiri itu sudah mendatangkan trafficnya sendiri. Jadi kayak lo tuh masukin ke sebuah mall yang udah rame kasarnya. Terus jadi gimana Tim langkahnya? Dia sekarang gini, saya nangkep dari Christina Lee saatnya adalah buat yang udah punya bisnis, pokoknya marketplace dulu. Kalau pandangannya Christina Lee kan, dia mau masuk nih ke marketplace. Apa yang harus dia lakukan? Top 3 tujuan utama dia harus ngapain? Apa yang harus dilakukan gitu loh Tim? Ini benar-benar back to basic banget nih Tim. Back to basicnya itu adalah masukin marketplace dan dia mesti ngerti cara ngiklan di marketplace. Itu bisa dia mesti ngerti cara ngiklan di marketplace. Gimana cara dia masukin ke sponsor atasnya itu loh. Nah, cara ngiklan di marketplace itu banyak triknya. Itu soalnya berdasarkan keyword. Nah, ini udah sangat-sangat teknis sih kalau diomongin. Ibaratnya apa? Coba jelasin tapi jangan terlalu teknis, tapi cukup dipahami orang normal ya. Logikanya aja nih paling yang gue sering lihat kenapa orang suka boncos ngiklan di marketplace. Contohnya misalnya lu mau jualan produk teh kotak gitu ya, teh kotak misalnya. Gue lagi kepikiran teh kotak. Teh kotak itu ketika lu iklanin, orang tuh kalau mau nyari teh kotak, mau sampai beli teh kotak, pasti kan keywordnya minuman ringan misalnya, atau enggak bener-bener spesifik teh sosro atau enggak teh kotak.
dengan harapan kenapa kalau orang ada nembak keyword teh sosro, bisa aja kalau teh sosronya ini, tahu-tahu dia akhirnya ngeliat teh kotak, dia belinya teh kotak gitu loh. Atau dia mau beli Coca-Cola, akhirnya nengoknya teh kotak karena ikutan nongol juga kan minuman ringan. Nah, yang orang suka salah adalah misalnya ketika dia nembak keyword teh kotak. Jadi dengan harapan kalau ada orang ketik di kolom search teh kotak, nongol dong produk-produknya kan. Nah, dia tuh mesti lihat juga yang masuk ke top 3 itu, top yang nongol di iklan kan nggak cuma lo doang yang iklan. Misalnya teh kotak yang dia jual harga 3.500, tapi pas dia tembak keyword teh kotak, ada kompetitor di sebelahnya jual teh kotak harganya 3.200. Itu udah pasti lo mendingan jangan nembak keyword teh kotak karena itu udah kalah. Lo ngiklan yang ada buang duit. Lo ngiklan orang pasti tetap milihnya yang 3.200 karena lo jual 3.500. Oke. Terus kalau gitu kalau gitu dia mesti nembak keyword lain. Misalnya dia nembak keyword katakan teh instan misalnya, minuman ringan. Apa tadi? Minuman ringan gitu kan, atau mungkin teh sosro, kan bisa aja dong, misalnya teh sosro. Ketika dia nembak teh sosro, ternyata belum ada yang ngiklanin teh kotak, atau ada yang ngiklanin teh kotak tapi harganya 6.000, ya dia mau masuk harga 3.500 masih bisa kan? Jadi tuh sebenarnya itu logika aja sih, nalar aja. Lu ngapain ngiklan ketika ibaratnya lu bayar billboard, tapi sebelah kiri lu ada billboard yang memajang produk yang sama dengan harga lebih murah. Ya lu boncos ya kayak gitu. Itu berarti keyword di dalam marketplace sekarang udah sekeren kayak di Google atau masih manual kayak tadi, ketik teh sosro terus lihat dulu gitu-gitu? Itu kalau kayak gitu lu tetap mesti ngecek manual. Kalau untuk ngeliat hasil resultnya siapa yang iklan kan kita nggak tahu. Kayak gitu. Oke. So that's a good tips masuk ke marketplace buat Anda yang ya tentu memang ngelihat relevansinya ya sama spesifik who-nya, sama siapa yang mau beli gitu ya. Kalau B2B jualan alat berat, traktor segala macam kan mungkin Christina juga nggak nyalain ke marketplace gitu kan ya. It's different thing lah itu alam semesta yang lain satu lagi. Tapi tetap sih maksud gue sekarang kayak lu jualan jasa, jualan apapun, masukin aja di marketplace. Kenapa? Karena kayak misalnya lu masukin ke Lazada nih. Ada orang search, setidaknya tuh keywordnya nongol. Kuasai aja semua traffic, nggak ada yang salah gitu loh. Betul good. So tipsnya apa yang saya pernah tahu adalah basically yang selama ini kita pelajarin adalah satu, foto is everything gitu ya. Foto is everything, content is everything, iya. Content is everything, keyword is everything, berarti semuanya everything gitu ya. Kalau keyword itu lebih ditujukan kalau lo ngiklan sih, walaupun nggak ngiklan juga setidaknya judulnya itu juga memang penting. Karena lu mesti bikin judul tuh yang memang orang tuh sampai nyari. Misalnya katakan lu punya produk obat jerawat namanya apa misalnya Annex gitu. Annex itu tapi orang nggak ada yang kenal nama brand Annex tuh apa. Nah, dia nyari brand lu gitu kan. Makanya judulnya jangan cuma Annex doang, tapi setidaknya ada krim jerawat atau misalnya penyembuh jerawat atau obat jerawat, baru ujungnya nama brandnya Annex, sehingga ketika namanya udah obat jerawat, orang search obat jerawat keluar gitu. Jadi di marketplace kekuatan keyword sih masih ada di title, di judul ya. Title di judul, hashtag menurut gua nggak guna. Belum bermain ya. Kalau di marketplace. Nah, ya awal-awal ya dari mulai kalau yang pemilik bisnis dia mesti bisa masuk ke marketplace dulu. Setelah bisa masuk marketplace, punya website. Setelah punya website, mulai kuasai traffic untuk branding awareness dia. Branding awareness itu adalah dengan cara yang masuk ke ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, pakai agency aja. Ini kayak gini ada Kang Bera London nih bilang bahwa les bahasa Inggris bisa masuk nggak ke marketplace? Bisa banget. Bisa ya kan? Aja. Dan tadi kan Christina bilang kan, mau jasa, mau apa gitu kan. Udah masukin aja, itu salah satu search engine lah pokoknya gitu ya. Iya. Lu bisa jual voucher atau maksudnya kayak pembayaran kursusnya. Kadang tuh orang masuk marketplace kenapa? Bisa cicilan. Bisa cicilan, bisa cashback, dapat poin. Walaupun bukan jasa pun, misalnya itu sebuah produk, kenapa mereka pengen belanja di marketplace bukan di website? Karena dia berharap, oh ada yang same day nggak ya? Ada yang di kota gue nggak ya? Jadi tuh gitu loh. Kalau yang kedua, yang alam semesta yang perlu dikuasai setelah marketplace apa menurut seorang Christine? In general lah, bisnis in general. Buat yang sudah punya bisnis di offline, dia mau masuk ke dunia online, intinya gitu.
Sebenarnya kalau misalnya setelah marketplace itu adalah dia itu lebih harus menguasai traffic itu dari segi iklan ya, dari segi iklan dari mulai Facebook dan Instagram. Facebook, Instagram itu is a must. Setelah itu adalah Berarti sosial YouTube. media nih. Iya, Berarti setelah itu sosial YouTube. media. Iya, Oke, iya. siap. Jadi kalau di Instagram khususnya. iya, Oke. kalau di dunia branding itu adalah di dunia branding itu ada istilah hero content, hub content sama hygiene content. Ini juga lumayan teknis lagi, tapi pada intinya Gimana, Din? Ulangi. Kurang kedengeran. di dunia branding itu ini gue pakai bahasa mama aja ya. Misalnya kita Iya, nggak apa-apa, sorry. misalnya gue mau ngiklanin produk apa ya, gue nggak ada produk. Oke nih gue lagi ada, kok bisa ada gini. Misalnya mau produk Nah, ada itu tadi sebutnya apa? Yang di dunia branding, pentingnya apa tadi, Din? ada hero content, ada hub content, sama hygiene content. Oke. Oke, kalau misalnya hero content itu adalah lo bikin iklan yang viral. Iklan yang viral dan iklan yang menginspirasi. Contohnya ke iklan-iklan Thailand. Iklan Thailand Iya. itu tidak terlalu menonjolkan produk, tapi lebih ada pesan moral dan menginspirasi sehingga orang banyak share. Dan itu tuh juga Ya, biasanya konten. kalau Oke, iya, siap. kalau iklan viral itu adalah iklan yang harus kelihatannya profesional, kayak kalau bisa tuh sinematik dan storytellingnya tuh keren. Dan itu Iya, menginspirasi kayak kalau iya, gratis itu Johnny the Kway Teow Man lah. iya, Pernah nonton iya. gitu ya? Nah, tuh Johnny kayak the Kway Teow Man ya. nah, itu Nah, buat yang harusnya belum nonton, cari tuh Johnny the Kway Teow Man. itu, Ya. nah iklan-iklan kayak gitu perlu diiklanin, harus diiklanin. Nah, harus diiklanin. Nah, nanti setelah ada bikin iklan viral kayak gitu, baru bikin lagi iklan yang berhubungan dengan testimonial. Iklan testimonial, interview dengan pakar yang mereview produknya, atau mungkin Oke. misalnya lagi ngomongin event. Nah, itu yang nanti iklan yang terakhir adalah apa? Iklan terakhir itu namanya help content. Help content itu adalah lu bikin konten di YouTube. Mesti nyari, Oke. misalnya katakan kita jualan hijab nih, jualan hijab. Nah, gimana Ya. cara bikin konten di YouTube? Lu ketik aja kata misalnya tutorial hijab, ternyata keluar nih tutorial hijab buat muka bulat, tutorial hijab segi 4, bikin konten dengan judul yang sama, sehingga karena itu kita membuat konten yang banyak dicari orang. Sehingga ketika ada orang search di YouTube tutorial hijab dengan muka bulat, pas diklik keluar video lu ada contohnya pakai hijabnya hijab lu, jadi cara jualan soft sellingnya ke sana. Ini dia, jadi Oke. sebagai pemilik brand itu udah harus menguasai 3 pilar ini. Hero content, Apa aja hub tuh 3 content, pilar tuh, Din? hero content tadi yang konten viral, yang Ya. membangkitkan emosi, bener-bener soft selling, tidak hard selling dari awal, soft selling Ya. banget, karena itu untuk merubah customer perception terhadap branding awareness kita. Oke. Gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah hub content. Hub content itu yang tadi testimoni dan segala macam. Interview dengan Ya. pakar, interview dengan influencer, atau ada influencer yang merekomendasikan. Yang terakhir itu adalah yang YouTube. Nah, hero content dan hub content ini usahakan semua totalnya minimal bikin 7 konten. Karena kenapa? Orang itu butuh melihat 7 konten iklan untuk dia mulai mempertimbangkan sampai akhirnya penasaran dan akhirnya beli. Jadi itu kesalahan pemilik brand tuh biasanya rata-rata nih, atau pemilik jasa ya. Dia coba bikin konten 1 iklan, terus tiap hari itu 1 orang, misalnya gue sebagai yang lagi buka sosmed, ngeliat iklan dari 1 pemilik jasa, tapi iklannya itu terus, kontennya itu terus, sampai 12 kali, sampai 7 kali. Lama-lama gue report spam, boset men. Kayak apaan sih? Dan belum klik lagi. Udah lihat 12 kali kagak klik gitu. Iya. Jadi itu bagusnya itu adalah lo bikin iklannya tuh kontennya beda-beda. Jadi misalnya pagi-pagi gue ngeliat konten yang viral yang tadi tuh, yang misalnya yang kayak model iklan Thailand itulah, yang gaya-gayanya storytelling. Terus pas siang-siang pas gue buka Facebook, gue ngeliat iklan lagi, ada testimoni dari siapa, dari si A. Terus pas gue buka Instagram, nongol lagi tuh produknya, tapi kali ini testimoninya dari si B gitu. Terus ketika gue masuk ke YouTube, nongol lagi. Kali ini apa gitu. Sehingga itu yang membuat jadi efek viralnya tuh dapet. Efek viral sehingga gue kayak, bahkan kalau kayak gue nanya tetangga pun, lu tau gak sih produk ini? Iya tuh gue tahu. Nah itu berarti lu efek viralnya udah dapet. Oke. Soalnya sekarang Jadi jangan yang hard sell gimana, Tim? Yang hard sell kalau orang bilang, wah gue mah gak sabar tuh kalau kayak gitu. Gue mah maunya jualan, kata dia. Yang hard sell. Hard sell itu cuma boleh lo lakukan setelah branding awareness lo itu naik, itu dari yang segi konten viral. Jadi biasanya orang tuh suka melakukan bersamaan. Jadi di hari yang sama itu ada konten soft sell, ada konten hard sell. Karena kalau konten lo hard sell terus, di mana-mana sekarang orang kalau misalnya buka Facebook ada ngeliat iklan, biasanya di skip. Karena itu udah back to nature, orang nggak suka dijualin. Itu doang sih. Gitu. Cumanya begitu dia kayak
kalaupun hard sell, gue lebih sarankan pakai video testimoni. Jangan, dan video testimoni itu bener-bener kayak video dari handphone. Kesannya memang kayak customer lu ya kayak nge-record terus lu kirim ke lu, terus lu kayak bikinin iklan. Kalau video testimoni itu iya. Kalau video testimoni bentuknya udah kayak studio, terus kayak bener-bener kamera profesional tuh kelihatan banget kayak rekayasa gitu ya, kayak gitu-gitu. Iya, bener. Angle-nya multi angle gitu. Gitu. Siap. So, Tin, kalau misalnya buat para pemilik bisnis gitu, ya, Christina Lee juga punya bisnis, basically ya, sistemnya memang ada kebanyakan dropshipper berarti ya, itu one-on-one trade dan sebagainya gitu. It's good, it's a business gitu kan, harus bikin profitable dan autopilot pastinya gitu kan ya. Nah, as a business owner, sebagai pemilik bisnis, Christina Lee lihat kondisi kayak gini gitu ya, kira-kira apa yang Christina bisa kasih saran satu ke pemilik bisnis, ke entrepreneurs yang lagi ngelewatin kayak gini? Sarannya apa kira-kira? Sarannya sebenarnya apa ya? Karena banyak bisnis yang lagi turun gitu kan, banyak bisnis yang pendapatannya nol bahkan gitu kan, terus dia masih harus bayar gaji karyawan, dia berusaha untuk tidak pecat karyawannya, dan ya pokoknya klasik krisis lah intinya gitu. Tapi kira-kira sebagai pemilik bisnis ada saran tertentu yang benar-benar spontan aja, it's okay tuh. Kira-kira apa saran buat kalau menurut gua sebenarnya kesalahan utamanya itu adalah kalau misalnya para pebisnis ini adalah panik. Itu doang sih. Nggak boleh panik, dan lu mesti bisa berucap dalam hati, kalau bisa lu tulis corona no corona, bisnis gua lancar. Ngomongnya terus kayak gitu tiap pagi. Dan pokoknya beneran hindari pikiran negatif, itu bener-bener hindari deh. Setiap kali lu udah mulai apalagi sampai ngomong kayak nyari duit kok susah banget ya, aduh gila. Ibarat kata nih, kalau kayak magnet duit, kemarin gue udah nulis status soal magnet duit ya. Lu itu tiap hari ngejelek-jelekin duit mulu, padahal duit nggak salah apa-apa gitu ya. Gimana duit mau mendekat ke lu kalau lu tuh ngomongnya jelek-jelek mulu tentang duit. Nyari duit susah. Zaman sekarang duit begini, aduh duit itu bikin orang jadi ini apalah, duit itu kayak gitu-gitu. Gimana sih ngomongnya? Bukan berarti kalau misalnya kita jangan berpikir nyari duit itu susah, dalam arti kebalikan kita mesti berpikir nyari duit itu gampang. Enggak. Cuma maksud gue, nggak usah juga lu pikirin nyari duit susah. Ibaratnya lu ketemu ada orang, temen lu atau kenalan lu kayak jelek banget gitu mukanya gitu ya. Kan lu nggak mungkin juga bilang, kok lu jelek banget gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Bukan berarti gue mesti bilang tuh orang cakep kan, tapi lu jangan ngomong dia jelek gitu. Jadi ini perlakuan sama. Kalau gue tuh suka ngomong ke teman gue, jauhkan pikiran negatif, hindari pikiran negatif. Apalagi udah berhubungan dengan duit, kayak misalnya nyari duit tuh susah ya, aduh bisnis gue kok kayak gini-gini amat ya, gue mah nggak jago jualan kayak lu, waduh udah yang kayak gitu-gitu, hindari. Nah terus yang kedua adalah selalu melihat peluang dari setiap masalah, dan juga jangan ragu untuk pivot bisnis gitu loh. Kayak misalnya kalau karena ini tuh adalah zaman untuk survival, bukan zaman untuk lagi scale up gitu, belum lah. Karena ini sendiri bisa sampai September, bahkan bisa sampai lebih. Meskipun sekarang perilaku orang itu udah mulai normal, dalam arti udah mulai pada cuek gitu ya, keluar, tapi cuma perilakunya aja yang normal, daya belinya belum normal, karena kena imbas sana sini, gitu. Nah, terus kalau gue bilang untuk mereka-mereka yang sekarang ini selama ini jualannya masih membidiknya mid low, mulailah memperbaiki kualitas produk, bidiknya mulai mid up, karena biasanya yang customer yang mid up itu justru daya belinya itu nggak terlalu terdampak parah. Lu lihat aja kalau orang-orang yang medium up gitu ya, biasanya kan pada mainnya tuh TikTok tuh. Kalau lu lihat TikTok kan kayak orangnya tajir-tajir ya, kayak ngeluhnya apa sih? Tuh bosen ya di rumah, ngapain ya, nanti kalau udah kelar corona gue mau ke bioskop. Itu kalau orang yang ekonominya mid up tuh gaya-gayanya kayak gitu. Tapi kalau orang yang mid low mah mana mungkin ngomong kayak gitu, malas pasti kan mikir kayak gila gue besok makan apa ya, hari ini aja beras cuma cukup ya, maksudnya kan. Jadi yang keren. Pemilik jasa, pemilik produk dari mid low, produknya coba targetin ke yang medium up gitu, harganya dinaikin. Saya simpulin sedikit ya Tin, karena waktunya udah mepet banget. Jadi kesimpulan jawabannya keren banget. Jadi buat para pemilik bisnis yang punya bisnis yang lagi susah segala macam, intinya satu adalah belief kita gimana gitu ya. Ya makanya kan formula sukses Coach Johannes Kepali adalah Barji kan ya. Kemarin Christina juga sempat saya sharing itu, belief ya. Kita beliefnya gimana, dikali dengan action, harus action, nggak bisa cuma belief doang, harus kali action, harus sekali lagi respons kita bijaksana, nggak kalau
sekolah kehidupan ini belum seperti yang kita mau gitu kan, tapi dikurungin pangkat God, ada faktor Tuhan di situ, multiplikasinya sama Tuhan bahkan gitu kan ya. Nah, jadi tadi yang Christina bilang poin pertamanya adalah believe dulu, jangan mikirnya yang negatif, apalagi sampai keluar jadi mulut itu sabda, itu berarti udah berkata-kata gitu kan. Ya, jadi ngomongnya yang positif. That's good. Yang kedua adalah tingkatin kualitas lah, sehingga segmen pasar kita terus makin naik gitu kan ya, middle up gitu kan, maksud Christina ya tadi ya. Oke, good. So ini basically menit-menit terakhir nih buat Anda yang dari tadi mau, saya pengen lihat dulu yang masih mau ya, silakan go ahead, silakan kalau yang masih mau. Yang mau banget, coba ketik mau di sini, saya pengen lihat nih sambil saya ngintip-ngintip ada pertanyaan apa enggak di sini. Ini buku karya Coach Johannes G. Pauli, judulnya bukunya Business is Fun, udah jadi national bestseller. Kita lagi translatein ke bahasa Inggris nih, lagi mau masuk ke Amazon.com, doain bisa jadi mega bestseller biar tujuannya bukan buat jualan buku, tujuannya biar makin bisa berdampak lah dari buku ini, karena ini kan isinya benar-benar strategi praktis banget, lengkap banget, bisa terbukti berhasil, sudah terbukti berhasil bikin bisnis profitable dan autopilot. Kalau Anda mau, para yang lagi nonton IG Live kita yang mau banget, saya mau, wah keren banget, siap ya. Caranya adalah follow Instagramnya Coach Johannes G. Pauli, pastinya buat Anda yang belum follow, Anda follow Instagram Coach Johannes G. Pauli, lalu harus DM, karena nanti Gratio Team akan melihat yang DM. Yang DM isinya apa? Cuma 4 info DM, yaitu ketik aja CL tuh Kristinali ya, CL ya, CL gitu, terus kemudian nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, lalu kemudian email Anda. Jadi ulangin ya, caranya cuma 2 langkah. Satu, follow Instagram Coach Johannes G. Pauli, yang belum follow Instagram Christina, go ahead, silahkan follow Instagram Kristinali juga. Follow Instagram Coach Johannes G. Pauli dan Kristinali. Yang kedua adalah Anda DM, direct message, Anda DM ke Coach Johannes G. Pauli, Instagramnya, lalu ketik 4 info. Nama Anda, ketiknya yang pertama bukan nama, ketik CL dulu, CL. Jadi saya tahu DM saya, oh ini yang dari sama Kristinali ya, CL, Kristinali, CL. Lalu kemudian nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, dan email Anda. Nanti yang beruntung akan dipilih sama Gratio Team, langsung ditanya alamatnya, lalu dikirim ke alamat Anda langsung biar bisa baca saat-saat ini juga. Oke? So, thank you so much Kristinali. Wow, keren banget nih. Masih ada beberapa menit terakhir sebelum kita selesai. Ya, jadi kalau misalnya ingat nggak kira-kira apa kata-kata yang powerful yang selama ini dipegang sama seorang Kristinali gitu sehingga bisa sampai ada hari ini gitu. Apa yang ada di benak Christina? Kalau ada kata-kata yang powerful lah, nggak harus quotes gitu, nggak harus, tapi apapun yang selama ini dipegang gitu sama Christina. Ya? Konsisten. Konsisten, iya itu penting banget. Jelasin dikitin konsisten. Sebenarnya aduh, gue jadi bingung kalau suruh jelasin dikit. Tapi konsisten itu dalam artian ketika lu udah tahu lu mau apa. Gue tuh prinsipnya gini loh. I want it. Gini, I see it. I want it. I take it. I get it. Udah itu doang. Iya, benar. Konsisten ya, caranya. Iya. Jadi sampai gue dapet ya gue mesti konsisten gitu. Konsisten, persisten. Iya, benar. Jadi abis believe ya harus action. Action terus, jangan nyerah dong. Baru coba 1-2 kali udah nyerah, ya kan? Nah, responsnya gimana? Balik lagi ke situ, kembali lagi ya. Dan kita bisa sampai hari ini ya semua karena multiplikasi dari Tuhan aja gitu ya. Tuhan yang pangkatin luar biasa gitu. Wow. Thank you so much Kristinali buat waktunya, buat sharingnya. Masih banyak, harusnya kita 3 hari live terus nih. Karena banyak yang bisa dipelajarin gitu ya. Tapi thank you so much Kristinali. Saya Coach Johannes G. Pauli, and thank you udah jadi guest saya di Coaching with Coach YGP. Dan sampai ketemu buat Anda di Instagram. Sampai ketemu di Instagram. Oke, sampai ketemu Christina. Thank you so much. Kalau Anda tahu cara praktisnya, business is fun. Keep the passion, dream. Thank you, Tin. Thank you, bye-bye. See you, bye-bye.